Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas manga judulnya adalah Chino Wadachi, karya Oshimi Suzuo. Dia ini yang pernah bikin Akunohana, Flower of Evil, salah satu manga kesukaan aku. Nah, jadi ini tuh manga tentang gaslighting ya dalam keluarga. Nah, tapi ini ekstrim ya, gaslightingnya ekstrim. Dikasih disclaimer dulu ya. Jadi aku ini bukan seorang yang ahli ya, aku bukan psikolog atau ahli tentang gaslighting kan gitu ya. Aku cuma seorang yang baca manga, terus pas baca tuh terasa ada yang mengganjal gitu di hati. Nah, setelah aku cari-cari, oh namanya gaslighting tuh. Aku aja baru tahu ya, gaslighting itu apa. Nah, barulah makanya aku pingin menyampaikannya ya, menyampaikan isi hati. Jadi aku bukan seorang ahli, ini disclaimer ya. Biar kalian jangan terlalu percaya gitu sama aku. Jangan percaya-percaya banget. Nah, oke, kita mulai aja dulu dari definisinya. Gaslighting merujuk kepada salah satu bentuk penyiksaan secara psikologi yang terjadi dalam hubungan interpersonal di mana penyiksa melemahkan rasa percaya diri korban dengan membuat mereka mempertanyakan ingatan, sudut pandang atau kewarasan mereka. Nah, itulah gaslighting. Ini dari Wikipedia. Jadi kalau dikasih contoh ya berarti misalnya aja waktu kita kecil gitu. Misalnya ibu kita baru pulang dari kerja terus nyenggol gelas sehingga gelasnya terjatuh dan pecah. Nah, terus itu kan salah ibu kita ya. Nah, terus ibu kita bilang, "Nah, ini gara-gara kamu sih. Kenapa taruhnya di pinggir bukan di tengah?" Nah, terus kita ini contoh kecil aja. Terus kita jawab itu, "Mama kan tadi buru-buru itu jalannya makanya jatuh." Oh, ya enggak gitu. Mama ini udah capek kerja dari pagi sampai malam. Kamu malah nyalain mama pulang gitu. Terus, kamu udah belajar belum? Tuh, mama ini kerja buat kamu belajar supaya kamu sukses. Buat kamu makan. Kamu gak belajar. Malah nilainya jelek. Sekarang kamu nyalain mama. Nah, gitu. Itu kan manipulasi kayak gitu ya. Sebenarnya si anaknya bener gitu ya. Gelasnya juga gak di pinggir-pinggir banget. Gak akan jatuh kalau gak buru-buru ibunya. Tapi karena dimanipulasi ya seolah-olah si anaknya yang salah gitu. Seolah-olah perkataan ibunya bener. Nah, padahal enggak sebenarnya. Enggak ada hubungannya. Gelas jatuh enggak ada hubungannya sama kita enggak belajar. Sama ibu kita kerja dari pagi sampai malam. Sebenarnya enggak ada hubungannya. Tapi karena ditekan ya, kitanya ditekan psikologinya dimanipulasi ini. Sesuai pengertiannya ya. Sehingga melemahkan rasa percaya diri. Nah, begitu. Jadinya si anaknya mikir gitu, oh iya ya, aku yang salah gitu. Padahal bukan kita yang salah gitu. Nah, sebenarnya ini berdasarkan pengertian ini bukan berarti negatif sebenarnya. Kalau korbannya mungkin negatif iya benar, tapi kalau misalnya pelakunya positif ya. Kalau misalnya aja sales gitu. Kan sales memanipulasi. Misalnya ada penjual, ada pembeli nggak percaya sama produknya, terus si salesnya meyakinkan si pembelinya bahwa ini barangnya bagus. Nah, itu kan manipulasi ya, jadinya si pembelinya percaya. Nah, makanya sebenarnya misalnya contoh tadi ya, gelas jatuh sebenarnya ya kalau kita mau berlapang dada gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa kita salah. Soalnya kan ibu kita mungkin benar kerja dari pagi sampai malam. Nggak apa-apa lah kita disalahkan untuk hal ini supaya nggak terjadi keributan. Nah, itu kan sebenarnya positif aja sih sebenarnya. Tapi kalau ya bayangkan kalau ini tuh tekanannya besar atau ini terjadi terus menerus. Ini kan kecil tapi secara terus menerus dilakukan kan lama-lama tekanannya jadi besar. Nah, inilah yang terjadi di manga ini. Nah, makanya relate-nya dengan manga ini adalah jadi ceritanya si ibunya ini mendorong sepupu. Jadi ada
perkenalan dulu ya. Aku lupa perkenalan. Nama si karakternya ini Seiichi dan ibunya Seiko. Ceritanya si Seiko ini suatu hari waktu piknik mendorong sepupunya si Seiichi jatuh dari mendorong jatuh dari jurang ya. Mendorong dari jurang sehingga dia terjatuh. Dan si sepupunya ini akhirnya koma. Dan si Seiichi menjadi saksi. Dia melihat bahwa ibunya mendorong jatuh si sepupunya. Nah, disinilah gaslightingnya dimulai dari sini. Si ibunya, nah tapi ini mungkin agak ekstrim ya karena pembunuhan itu. Nah, tadi kan contohnya kecil, tapi ini kalau yang ini agak ekstrim. Nah, disinilah gaslightingnya di mana si ibunya meyakinkan si Seiichi memanipulasi bahwa oh enggak kok, aku tuh bukan mendorong sepupumu katanya. Aku itu mencoba menyelamatkannya, tapi pas mau digapai dia terjatuh. Nah, padahal jelas-jelas si ibunya yang mendorong ya. Tapi dimanipulasi. Jadi seolah-olah si ibunya tuh bener. Jadi seakan-akan apa yang dia lihat itu salah. Jadi ada dua konten apa ya? Ada sesuatu yang berlawanan gitu ya. Dua fakta yang berlawanan. Nah, akhirnya apa coba? Si Seiichi ini akhirnya menjadi bisu ya, nggak bisa ngomong karena stres. Nah, kalau tadi ya kasus gelas itu kan kecil, kata aku kecil lama-lama jadi gede gitu ya, lama-lama banyak, nah, menghasilkan tekanannya besar gitu ke anak. Nah, kalau di manga ini tekanannya udah besar banget ya, pembunuhan gitu. Jadi tekanannya besar tentu saja. Awalnya si Seiichi yakin gitu ya si ibunya yang salah, tapi karena si ibunya bilang bahwa enggak aku nyelamatin, terus si ibunya nangis-nangis itu, aku ini udah ngasih makan kalian, udah bangun pagi-pagi nyiapin sarapan katanya, tapi kalian gak pernah menghargai. Nah, si Seiichi padahal itu nggak ada hubungannya ya, tapi si Seiichi-nya jadi seolah-olah oh iya bener juga ya, ibuku nggak salah katanya gitu. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi sama si Seiichi? Si Seiichi ini akhirnya bisu. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita ya, bisu ini sebuah simbol menurut aku ya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, kalian kalau misalnya waktu zaman sekolah ya, mungkin itu diri kalian sendiri atau mungkin teman kalian. Kalian mungkin sadar bahwa kalau ada guru, misalnya ada nggak yang bisa jawab pertanyaan atau ada nggak yang mau bertanya. Sebenarnya kita tahu jawabannya atau sebenarnya kita mau bertanya gitu ya, ada yang ingin kita tanyakan, tapi kita nggak melakukannya. Alasannya apa? Karena takut salah. Karena takut salah. Menurut aku ini adalah simbol dari manganya ya, bisu gitu. Jadi takut dia tidak bisa menyampaikan pikirannya karena takut salah gitu. Kalau di manga ini kan si ibunya itu menekan si Seiichi sehingga faktanya itu dia nggak tahu gitu mana yang benar, sehingga dia jadi takut bicara, dia nggak bisa ngomong. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan ya, kalau kita mungkin sering melihat gitu atau bahkan diri kita sendiri takut gitu, takut ngomong. Nah, menurut aku ini ada kaitannya sih, ada kaitannya banget tentu saja dari yang tadi ya, hal-hal kecil seperti tadi gelas, tapi lama kelamaan gitu ya bertumpuk sehingga tekanannya jadi besar. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya kita punya lingkungan yang bagus atau teman-teman yang bagus gitu ya, sering ngajak ngobrol kita, mungkin kita bisa mengatasi ini ya, bisa mendobrak ini. Kita bisa mulai berargumen gitu ya, berargumen sama ibu kita atau orang tua kita gitu bahwa kita nggak salah gitu. Karena ada pengaruh teman-teman gitu. Sehingga kita mulai timbul rasa percaya diri lagi. Nah, itulah pentingnya lingkungan yang bagus. Nah, di manga ini juga sama ya. Untungnya ya, ada seorang wanita, ya, dia itu bagaikan cahaya ya, cahaya
yang menyinari kegelapan dari hatinya si Seiichi ini. Si cewek ini kebetulan suka sama si Seiichi. Nah, lalu mendengar ceritanya si Seiichi, nggak dengar kejadian langsungnya, tapi cerita apa ya? Ibunya suka ngatur lah, bisa dibilang gitu. Nah, si cewek ini bilang gitu ke si Seiichi bahwa orang tua nggak bisa selalu benar, mungkin aja ada salah. Ayahku suka mukul aku katanya, tapi aku berani ngomong bahwa dia salah gitu. Berani ngelawan orang tuanya. Nah, ini wanita ini begitu. Jadi dia itu bagaikan cahaya ya. Pemikirannya tentu saja udah mulai ini ya. Oh iya bener juga nih. Kata si cewek ini bener juga. Mungkin aja ibunya salah gitu ya. Mulai ada perlawanan di hatinya. Tapi ya sekali lagi ini gaslighting di manga ini gila gitu ya. Jadi si ibunya terus menekan si Seiichi ini. Bahkan ada kalanya ya waktu si cewek ini ngasih surat cinta ke si Seiichi, sama si ibunya ya, si ibunya neken si Seiichi gitu, bilang, oh jadi sekarang kamu gak peduli sama ibu katanya, gak peduli sama mama, kamu lebih peduli sama wanita itu katanya. Terus ditekan seolah-olah si Seiichi ini berbuat kesalahan, padahal enggak ya, enggak ada kesalahan. Coba dia nerima surat cinta tuh ya, tapi seolah-olah salah gitu, padahal yang enggak ada salahnya kan. Akhirnya si Seiichi tertekan dan ayo kita robek suratnya sama-sama. Dirobek, suratnya dirobek, menandakan ya si Seiichi ini udah kehilangan hak bicaranya ya, kehilangan kesempatannya untuk bicara. Jadi sekarang si Seiichi ini isinya adalah ibunya gitu. Pendapat ibunya adalah pendapat dia. Dia nggak punya pendapat sendiri. Gitu. Nah tapi karena sekali lagi ya ini pentingnya lingkungan. Untungnya si cewek ini baik. Akhirnya walaupun udah tahu ya suratnya dirobek tapi dimaafin. Terus akhirnya mereka pacaran ya si cewek itu sama si Seiichi. Terus si Seiichi kembali diuji lagi pemikirannya. Oh iya ya, emang aneh ibuku itu. Mulai di pikirannya bekerja lagi ya. Setelah bertemu dengan wanita ini. Tapi diem-diem. Gak sepengetahuan ibunya ya. Tidak dalam sepengetahuan ibunya. Tetapi suatu saat. Nah ini kembali nih ya. Gaslighting dari ibunya ya. Manipulasi dari si ibunya. Waktu itu si Seiichi merasa takut sama ibunya. Karena akhirnya dia udah mulai mematahkan manipulasi ibunya, bahwa ibunya bener, dia yang ngedorong sepupunya. Nah, terus akhirnya dia berencana kabur dari rumah karena si cewek ini juga menerima kekerasan dari ayahnya, jadi pingin kabur. Akhirnya si cewek ini bersama si Seiichi pingin kabur dari rumah, ceritanya gitu. Tapi si ibunya ya lagi-lagi dengan kemampuan manipulasinya, dia datang ke rumah si cewek ini ya, dia nangis-nangis itu. Semua ini salahku katanya. Ini semua salahku. Kalau aja aku gak terlalu keras padanya, dia gak akan jadi seperti ini. Aku sudah berusaha yang terbaik katanya. Akhirnya si Seiichi kan, dia itu si ibunya nangis-nangis di depan rumahnya sehingga si Seiichi dengar gitu. Si Seiichi jadinya mulai merasa bersalah lagi. Lagi-lagi dia merasa bersalah bahwa oh iya juga ya, ibuku ternyata baik gitu. Ternyata dia melakukan semuanya demiku. Mungkin aku yang salah. Lagi-lagi ya, bahkan dengan pengaruh lingkungan pun, ya mungkin kalau dalam kehidupan nyata ya, mungkin kita beruntung kalau misalnya lingkungannya baik. Akhirnya terselamatkan kita ya dari manipulasi itu. Tapi kalau dalam manga ini ya, si Seiichi
tidak berhasil mengatasi manipulasinya ya. Hampir patah gitu ya, tapi kembali lagi dimanipulasi lagi ya, sehingga percaya bahwa ibunya nggak mendorong, bahwa ibunya itu pingin menyelamatkan si sepupunya. Pada akhirnya si Seiichi ninggalin pacarnya ya, diputusin akhirnya. Si Seiichi mutusin, dia lebih percaya sama ibunya. Padahal dia ini, si ceweknya ini baik ya, apa cahayanya dia ini, penyelamatnya, tapi ditinggalin sama si Seiichi. Dia lebih percaya sama ibunya. Dan bahkan ya, sebenarnya awalnya tuh si Seiichi itu apa ya, anak yang ceria, punya banyak temen. Tapi gara-gara terpengaruh sama ibunya ya, ini efeknya, efek dari gaslighting ini, dia nggak ada temen akhirnya. Karena dia nggak bisa bicara gitu ya, nggak bisa mengungkapkan kata-katanya sendiri, nggak punya pendapat sendiri, akhirnya nggak ada temen dia. Ketika temennya ngejek ibunya, dia justru marah. Padahal ngejek, bukan ngejek juga sih, apa bercanda gitu ya, bercanda antar temen. Tapi jadi mudah tersinggung si Seiichi-nya. Justru marah. Enggak kok ibuku nggak seperti itu, terus ditonjok kan temennya. Padahal dulu si Seiichi itu anak yang baik, tapi berubah sedrastis ini ya. Nah, tapi puncaknya itu apa coba? Puncak yang membuat si Seiichi lebih menderita lagi. Ibunya ya, ibunya si Seiichi meninggalkan si Seiichi akhirnya. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya, sepupunya si Seiichi ini akhirnya tersadar. Kan dia itu jatuh belum mati ya, masih koma. Tapi akhirnya tersadar, dan ya tentu saja akhirnya ketahuan ya bahwa si ibunya tuh mendorong dengan sengaja katanya. Nah, akhirnya dia ditangkap polisi. Nah, si Seiichi tentu saja denial ya, dia karena udah menggantungkan semuanya pada ibunya ya, karena udah percaya banget, nggak peduli sama kata orang. Akhirnya dia kosong gitu ya, jadi cangkang kosong. Ini nih ya, akhirnya dia menjadi cangkang kosong karena nggak ada, ibunya sudah tidak ada gitu. Jadinya pendapat kan, dia itu udah nggak punya pendapat gitu, nggak bisa menyampaikan apa-apa. Lalu ibunya akhirnya diambil. Nah, jadi sekarang kosong dia, nggak ada yang mengisi jadinya. Nah, ini sedih juga nih si Seiichi. Nah, sedihnya lagi ya, kan ibunya udah ditangkap. Kita mungkin penonton yang baca, akhirnya ibunya ketangkep juga nih ya. Tapi karena si Seiichi ini selama ini sama si ibunya udah dimanipulasi gitu ya. Jadi walaupun dengan fakta yang jelas bahwa ibunya itu pelakunya, si Seiichi ini lagi-lagi kan efek dari gaslighting tersebut ya. Dia jadi merasa, oh semua ini gara-gara aku. Semua ini terjadi gara-gara aku. Makanya ibu melakukan hal seperti itu. Kan sepupunya suka datang ke rumah si Seiichi. Nah, tapi si Seiichi-nya sebenarnya nggak suka ya kedatangan sepupunya. Dia nggak pingin ada sepupunya. Dia pingin main bareng teman-temannya. Nah, si Seiichi jadi mikir, oh mungkin ibunya mendorong si sepupunya karena aku. Jadi semuanya gara-gara aku. Padahal yang nggak jelas ibunya yang salah. Tapi udah pikirannya itu udah apa ya. Jadinya, oh iya aku yang salah. Padahal enggak gitu. Dan ujungnya ya, karena pikirannya yang kacau ini, dia jadinya si sepupunya, dia dorong, akhirnya mati. Wah, ini parah banget dah. Si sepupunya akhirnya mati sama si Seiichi. Jadi ujung-ujungnya, karena si Seiichi ini pas diintrogasi ya, interogasi pas
Aduh, apa? Interogasi. Pas diinterogasi sama si polisi, si Seiji itu bilang, oh, kadang-kadang aku melihat si ibu mendorongnya jatuh, kadang-kadang aku melihat bahwa si ibunya menyelamatkan sepupuku. Jadi nggak jelas pernyataan si Seiji ini. Jadi dia menyelamatkan atau kagak. Jadi akhirnya si ibunya dibebasin, ya. Sementara si Seiichi karena mendorong sepupunya ya dan mati, akhirnya yang dipenjara malah si Seiichi. Astaga, sedih banget. Malah dia yang dipenjara gitu karena itu ya efek tadi ya, gaslighting tadi ya. Dia merasa bersalah. Terus pikirannya udah kacau. Ditanya polisi nggak jelas jawabnya. Jadi nggak ada bukti ibunya yang pelakunya gitu. Ibunya malah bebas. Tapi justru karena si Seiichi udah pikirannya kacau terus merasa bersalah, terus dia ngedorong sepupunya, jadi dia yang dipenjara. Oh my god, kasian banget nih. Dan ujung-ujungnya yang paling sedih adalah akhirnya dia dipenjara berapa tahun ya, lupa. Aku udah lama sih nggak baca manganya ya, udah 30 tahun ya kalau nggak salah. Lihat akhirnya dia sudah menjadi tua, udah udah 30 tahunan, berkumis, berjenggot, tapi dia menjadi seseorang dengan cangkang yang kosong ya. Dia hidup tapi berasa mati gitu. Nggak ada temen, nggak ada pacar gitu, nggak ada siapapun, sendirian. Aku sempat bertanya, ini dia ngapain hidup ya, jujur aja ya. Ini udah nggak ada harapan hidup begini, dia ngapain sih? Tapi ternyata si ayahnya ini, nah ini juga sedih ya ayahnya. Si ayahnya ini sayang banget gitu sama si Seiichi. Bahkan meskipun si Seiichi tuanya ya udah dewasa, udah berewokan gitu, udah hidupnya urakan gitu ya. Kayak hidup tapi nggak berasa hidup gitu. Tapi si ayahnya ini ternyata masih suka nelepon, suka datang ke rumahnya. Jadi walaupun hidupnya udah kacau, setidaknya masih ada secercah cahaya, yaitu ayahnya. Tapi, aduh lagi-lagi ya, di chapter terakhir yang aku baca sih ya, ayahnya itu nggak tahu sakit atau meninggal ya. Pokoknya ya sedih lah ya, udah kosong si Seiichi hidupnya, sekarang ayahnya udah mau mati gitu. Pertanyaan aku ya, ini gimana ya hidupnya? Kalau di Akunohana ya, di manga Akunohana akhirnya si karakter utamanya ketemu sama cewek yang berhasil nyelamatin hidupnya akhirnya, sehingga dia terselamatkan. Nah ini aku curiga nih, soalnya kan ceritanya udah dipakai tuh ya. Apakah akan jadi sad ending gitu, berakhirnya sedih, dia mengakhiri hidupnya. Soalnya udah kosong, dia hidupnya udah begitu ya, udah nggak berasa hidup gitu. Dan secerca harapannya ayahnya sakit ya, udah mau meninggal gitu. Terus gimana dia mau melanjutkan hidup? Harapan satu-satunya adalah ya ada orang baru itu yang bisa nyelamatin dia. Entah pacar atau teman mungkin yang datang ke kehidupannya, baru dia bisa selamat. Nah, tapi masalahnya ya, di cara ini udah pernah dipakai ya sama mangakanya ya. Mungkin kalau buat cerita pasti ini dong, orang pingin beda ya. Nah aku takutnya gak diselamatin nih, dia bakal bad ending. Aku takut, nah kasihan, sedih ya. Aku berharapnya sih semoga ada yang bisa nyelamatin dia, ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Oh iya, kalau ini ya, kalau direlatin sama kehidupan sekali lagi ya, itu mungkin aja bener loh. Ya ini aku berandai-andai aja ya. Aku juga nggak tahu apakah ada yang seperti ini atau enggak. Kalau misalnya tadi ya dari kecil hidupnya itu udah selalu merasa salah gitu ya, si anaknya merasa salah. Ini tentang gaslighting lagi ya. Selalu merasa salah, disalahin
yang bukan salahnya tetap dia yang salah gitu. Kecil-kecil menumpuk terus sampai misalnya mau kuliah gitu, kuliahnya di mana? Aku mau kuliah di sini karena itu hobiku. Oh ya nggak bisa, kamu harus jadi PNS. Ibu itu udah menghasilkan uang, udah bekerja buat kamu dari kecil. Ya sekarang kamu harus ini dong, ngikutin kemauan ibu gitu ya. Itu kan kecil-kecil lama-lama mulai mempengaruhi kehidupannya. Sampai dewasa juga mungkin pilihan hidupnya tuh semuanya dipengaruhi gitu ya, dimanipulasi jadinya. Dia jadi si anak ini nggak punya pendapat sendiri, nggak punya, ya kayak di lambangnya kayak tadi gitu ya, bisu gitu ya si karakternya. Dia jadi nggak punya kata-kata sendiri. Nah terus setelah ibunya pergi gimana gitu. Kalau di manga ini ya, si ibunya ninggalin si Seiichi, jadi kosong gitu ya. Kalau berandai-andai berarti apabila nanti ya, kalau misalnya ibunya nggak ada gitu ya, terus si anak ini berarti kosong gitu ya. Ya iya bener, soalnya kan selama ini dari kecil dia nggak ada pendapat sendiri itu. Kalau seandainya ibunya yang menjadi sumber pendapatnya nggak ada gitu ya, berarti jadi kosong gitu ya, jadi cangkang kosong. Dia nggak punya pemikiran sendiri, nggak ada arti hidupnya gitu. Nah ini berandai-andai aja sih. Aku juga nggak tahu kenyataannya ya, apakah ada orang seperti itu atau enggak gitu. Nah gitu aja sih ya yang pingin aku sampein. Sekali lagi ya, ini kata-kata aku yang di depan tadi ya. Aku bukan psikolog juga ya, aku cuma membaca manga lalu. Sepertinya ini apa ya, mengganjal ya. Aku ingin mengungkapkannya. Sepertinya ada sesuatu yang relate gitu. Makanya aku bicara. Jadi mungkin aja salah ya. Mungkin aja banyak yang salah kata-kata aku juga bukan ahli pergaslightingan gitu. Bukan gitu. jadi nggak tahu juga bener atau salah. Ya, komen aja kalau ada yang salah atau ada yang mau nambahin ya boleh. Sampai sini aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau itu bye.